ya. Kemudian baru melakukan penyembelihan binatang kurban. Sungguh jika seorang telah melakukan itu, maka dia telah melakukan sunnah-sunnah Rasul gitu. Wa man nahara qabla shalah, ini siapa yang melakukan penyembelihan binatang kurban sebelum dia melakukan salat Idul Adha, fa inna ma huwa lahmun qadamahu li ahlihi laisa minan nusuk bi syai'in. Nah itu. Dan siapa yang melakukan penyembelihan binatang kurban sebelum melaksanakan salat Idul Adha, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, dan tidak sedikit pun mendapatkan pahala kurban. Artinya di sini hanya bernilai sedekah saja. Pahalanya hanya bernilai pahala sedekah biasa saja dan tidak bernilai pahala kurban. Itu kalau melakukan penyembelihan binatang kurbannya sebelum sholat Idul Adha gitu. Jadi penyembelihan yang dia lakukan itu tidak bernilai sebagai pahala ibadah kurban, tetapi hanya sebagai pahala ya sekedar kita memberikan daging kepada orang lain, sekedar sedekah biasa saja gitu. Kemudian faqala rajulun minal ansor, lalu ada salah seorang sahabat Nabi dari suku Ansor yang disebut dengan Abu Burdah bin Niyar, yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, zabahtu wa indri jaza'ah khairun min musinna." Gitu. Jadi apa kata Abu Burdah ini? "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan, ya. Wahai Rasulullah, aku tadi telah melakukan penyembelihan sebelum sholat Idul Adha ini, dan aku masih memiliki anak unta yang lebih baik, ya, dari unta yang lebih besar gitu." Kemudian faqala ij'alhu makanahu walan tufi au tajziya an ahadin ba'daka. Kemudian apa kata Rasulullah? Jadikanlah ia sebagai pengganti dari apa yang telah kamu sembelih sebelum sholat, dan kamu akan mendapatkan bagian pahala yang cukup yang tidak akan didapati oleh orang selainmu. Jadi ada sahabat Rasul, dulu pernah kejadian, ada salah seorang sahabat Rasulullah, dia pernah melakukan penyembelihan penyembelihan binatang kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Kemudian dia ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tadi aku telah melakukan penyembelihan sebelum sholat Idul Adha, dan sekarang aku masih memiliki satu lagi anak unta yang juga sudah layak untuk disembelih." Gitu. Maka di sini apa kata Rasulullah? "Silakan kamu sembelih unta yang kamu miliki sekarang itu sebagai pengganti dari unta yang telah kamu sembelih sebelum sholat Idul Adha tadi." Jadi ibaratnya di sini sahabat ini binatang tadi yang disembelihnya sebelum sholat Idul Adha itu bernilai pahala sedekah, ya. Dan kemudian binatang yang dia sembelih lagi setelah sholat Idul Adha itu baru bernilai sebagai pahala ibadah kurban. Nah, itu. Makanya di sini kata Rasulullah, kamu akan mendapati pahala yang tidak didapati oleh orang selainmu, kata Rasul. Karena dia sebelum sholat bersedekah seekor binatang, setelah sholat dia juga berkurban. Intinya di sini Rasulullah menyuruh dia mengulang kurbannya kembali, karena tadi dia telah melakukan penyembelihan sebelum sholat Idul Adha. Nah ini, ya. Jadi waktu penyembelihan binatang kurban itu adalah setelah sholat Idul Adha sampai 3 hari tasyrik itu. Nah itu. Jadi sholat Idul Adha itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka kapan kita boleh menyembelih? Setelah tanggal 10 itu boleh langsung melakukan penyembelihan setelah sholat, atau tanggal ke-11 atau tanggal 12 atau tanggal 13-nya. Ya, pada hari tasyrik. Lewat dari tanggal 13 kita mau ingin menyembelih kurban lagi lah, atau tidak lagi bernilai kurban. Nah itu, karena batasannya hanya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah itu untuk kurbannya. Kemudian ini bagaimana kurban pada masa Rasulullah, ya. Haddatsani Yahya bin Musa, haddatsana Abu Bakar al-Hanafiyu, haddatsana Dhahak an Utsman, haddatsani Umarah bin Abdullah qala sami'tu Atha bin Yasar yaqulu. Jadi apa kata Umarah bin Abdullah? Saya pernah mendengar Atha bin Yasar berkata, "Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari
saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanat dhuhaya ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih praktek kurban pada masa Rasulullah? Gitu. Kemudian apa kata Abu Ayyub ini? Faqala kana rajulu yudhahi bisyati anhu. Jadi apa kata Abu Ayyub ini? Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya, ya, anhu wa an ahli baitihi, ya, dan juga dari seekor kambing yang disembelih tadi bisa dimakan untuk dirinya sendiri, wa an ahli baitihi, bisa juga dagingnya itu bisa juga dimakan untuk keluarganya, ya, anggota keluarganya, payak kuluna, ya, lalu mereka bisa waan ahli baitihi, dia juga bisa memberikannya kepada orang lain, ya, payakuluna wa yut'imuna, ya, jadi lalu mereka makan bersama-sama, ya, dalam artian mereka pada hari itu sama-sama memakan daging. Jadi ini ibarat pembagian daging kurban. Jadi daging kurban itu boleh kita makan, kita sebagai orang yang berkurban boleh memakan daging tersebut, kemudian diambil, bisa diberikan kepada anggota keluarga kita dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Pada intinya di sini orang-orang yang berada di sekitar, semua orang yang berada dekat kita berkurban itu menikmati daging kurban tersebut. Nah itu. Jadi sebenarnya dengan pelaksanaan kita di negara kita ini, di Indonesia ini, dengan adanya kertas kupon itu, sebenarnya itu lebih maksimal pembagiannya, ya, karena sama rata. Jadi semua penduduk di kampung itu mendapat jatah daging kurban. Jadi memang di sini kan ibaratnya semuanya itu sama-sama menikmati daging kurban gitu. Jadi makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah, "Fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nas fasorat kama taro," kata Rasul. Jadi hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga. Berbangga-bangga dalam arti di sini mereka sama-sama menikmati makan daging pada hari itu gitu. Kemudian maka jadilah kurban itu seperti sekarang yang engkau saksikan hanya untuk berbangga-bangga. Dan arti di sini semua orang menikmati daging kurban tersebut. Jadi kita yang berkurban berarti hanya kita saja yang menikmati dagingnya, sementara tetangga kita enggak, bukan seperti itu gitu. Jadi semua orang yang berada di sekitar kita juga sama-sama menikmati daging kurban tersebut. Inilah pembagian daging kurban. Jadi memang tata cara pembagian daging kurban itu, ya, bisa untuk kita makan, untuk keluarga kita, dan juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kemudian juga baik orang yang datang meminta daging kurban itu ataupun tidak. Nah itu, karena kan ada sebagian daging kurban itu ada orang itu dia nggak mau meminta ke sana, atau justru kita yang mengantarkan ke rumahnya. Intinya di sini semuanya itu berhak untuk mendapatkan daging kurban, baik mereka yang datang untuk meminta ataupun yang kita sendiri yang mengantarkan ke rumahnya, yaitu. Jadi itulah bentuknya di sini kita membagi kebaikan kita dengan orang lain, karena memang tidak semua orang mampu untuk berkurban, sehingga nanti orang yang tidak mampu berkurban dia pun bisa menikmati daging kurban itu. Nah itu. Jadi dengan adanya pembagian kupon di negara kita ini, atau khususnya di daerah kita ini, sebenarnya lebih maksimal lagi pembagiannya. Jadi merata gitu, semuanya, semua warga yang ada dalam satu kampung tersebut sama-sama mendapat bagian yang sama banyaknya jatahnya. Ini. Jadi tidak ada yang ibaratnya makan daging sendirilah, bukan seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Rasulullah hatta tabaha. Mereka berbangga-bangga. Berbangga dalam arti di sini sama-sama menikmati makan daging di hari pada saat penyembelihan tersebut. Nah, itu. Kemudian binatang yang dijadikan kurban itu adalah sapi, unta, kambing, ya, kerbau, sapi itu satu jenis, ya, unta, kalau unta di negara kita tidak ada, ya, kambing, domba itu sama, atau biri-biri. Bu, boleh nggak berkurban dengan kuda? Tidak ada kurban dengan kuda, ya. Yang dikurbankan itu adalah binatang ternak dengan kategori binatangnya sapi, unta, kambing. Sapi dengan sejenisnya nanti sama dengan kerbau, kambing dengan sejenisnya nanti ada domba, ada biri-biri. Nah itu.
Kemudian unta nggak ada, sejenis unta tuh nggak ada, unta tuh cuma sendiri saja. Nah, itu binatang yang disembelih untuk berkurban. Kemudian bagaimana kriteria binatang yang dikurban? Hadatsana Ali bin Hujrin akhbarona Jarir bin Hazim an Muhammad